Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 27 di bulan 6 ya, 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini ya, ada penurunan di 0,87% ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih belum ada perubahan yang signifikan ya. Sekarang di posisi 45 di area netral meskipun tipis ya, yang mengindikasikan adanya penurunan ya untuk transaksi yang terjadi pada Bitcoin guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk kelanjutannya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ada penurunan ya di 0,91% guys. Meskipun sekarang masih mempertahankan harganya di 60.900-an dolar ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan grafiknya memang ada sedikit rebound yang kita akan pantau bareng-bareng selanjutnya guys ya. Begitu juga untuk Ethereum ya, bisa dibilang sideways, perubahannya di 0,16% aja masih hijau. Dan untuk BNB merah di 0,3%, Solana hijau di 0,25% ya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya ya untuk perubahan yang terjadi pada pergerakan altcoin rata-rata bisa kita nilai di sini sebagian besar merah ya, dan perubahannya antara 2 sampai 3% aja guys. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya di Coin Market Cap. Kemudian untuk lebih jelasnya kalian bisa cek sendiri untuk perubahan ya yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin itu sendiri. Tampaknya masih di situ-situ aja ya, di antara harga sekitar 61.000 dan juga 60.000 dolar. Dan kita akan lihat bareng-bareng nanti guys untuk close candle di minggu ini atau weekly ini. Kita akan melihat pola yang akan terbentuk nanti ya, karena akan menentukan kemana arah dari Bitcoin ini. Dan tentu saja kita doakan semoga di area sekitar 70.000 dolar sampai di 60.000 dolar ini akan menjadi area sideways ya, sehingga kalau nanti di close candle pada minggu ini kita doakan aja semoga akan naik lagi ya, dan mencoba retest di harga sekitar 70.000 dolar, kemudian nanti bisa turun lagi, akan retest lagi di harga 60.000 dolar. Dan seandainya itu terbentuk ya, maka akan terjadi atau terbentuk pola rally base rally yang biasanya itu sangat signifikan guys untuk kenaikannya. Dan tentu saja ya, biasanya kalau ada area sideways itu artinya ada inflow ataupun pergerakan ya untuk akumulasi Bitcoin sebelum nanti terjadi kenaikan yang signifikan guys. Jadi kita doakan aja semoga skenario yang seperti itu, dan kita akan pantau bareng-bareng khususnya untuk perkembangan terbaru ya dari ETF tentu saja, khususnya untuk ETF Ethereum, dan juga kabar-kabar terbaru mengenai distribusi dari Bitcoin dari Mt. Gox yang sudah kita informasikan kemarin guys. Oke. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik di sini. Kalau kita lihat ya dari harian bitcoin.com, seperti yang diinformasikan bahwa analis ya ini mengatakan bahwa spekulasi dan juga para penambang ataupun miner Bitcoin ini bisa dibilang yang bertanggung jawab ya atas penurunan Bitcoin di bawah 60.000 dolar kemarin guys ya. Meskipun di samping berita tentang Mt. Gox kemarin ya. Jadi menurut Willy Woo, seorang analis on-chain Bitcoin terkemuka ya, penurunan harga Bitcoin uang kripto teratas baru-baru ini ke kisaran 58.000 dolar didorong oleh spekulan yang terus membuka posisi beli baru ya, dimana Willy Woo berpendapat bahwa para spekulan ini berkontribusi pada lebih banyak bahan bakar untuk lebih banyak likuidasi dalam tekanan panjang yang bertingkat guys, yang pada akhirnya menyebabkan Bitcoin ini jatuh di bawah 60.000 dolar. Dalam sebuah postingan di X, Willy Woo juga menghindari analisis aksi harga jangka pendek, juga mengaitkan sebagian dari tekanan ke bawah dengan penambang atau miner Bitcoin yang menyesuaikan diri dengan kenyataan pasca halving. Dan setelah peristiwa halving yang membuat reward untuk blok dipotong menjadi 3,125 Bitcoin, para penambang ini harus menghadapi penurunan pendapatannya ya. Dan untuk menutupi kekurangan pendapatan, maka para penambang atau miner ini telah melepaskan lebih banyak Bitcoin ke market ya daripada sebelum halving kemarin. Namun dalam postingan pada 24 Juni, Willy Woo juga mencirikan ini sebagai pemusnahan penambang yang lemah guys, yang menurutnya akan diikuti oleh rebound harga. Dan untuk mendukung prediksinya tentang rebound dari Bitcoin, maka Willy Woo ini membagikan grafik yang menurutnya menunjukkan pembalikan arah guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini, kalian bisa cek sendiri. Namun analis on-chain memperingatkan bahwa meskipun prediksi ini berhasil,
Bitcoin masih perlu membersihkan minat terbuka berjangka dalam sistem sebelum harga dapat naik lagi. Dan pada saat penulisan, aset kripto teratas tampaknya telah menghapus kerugiannya dengan sebagian besar perdagangan menetap di kisaran harga $61.000 ya hingga $62.000. Nah, sementara itu Willy Woo mengatakan dia melihat $54.000 sebagai lapisan likuidasi berikutnya, tetapi mengakui bahwa ini akan sulit dicapai dalam struktur mikro guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya seperti apa ya jadi Bitcoin ini, dan kita tetap optimis untuk pergerakan harga Bitcoin ke depannya ini guys ya. Kemudian lebih lanjut ya, untuk info terbaru dari ETF Ethereum ya, seperti yang dilansir dari harian CoinSpeaker, diinformasikan bahwa SEC diperkirakan ya dapat menyetujui untuk ETF spot Ethereum ini pada 4 Juli nanti guys. Wow, ini menarik ya. Jadi untuk ETF spot Ethereum akan disetujui pada 4 Juli sesuai dengan publikasi terbaru oleh Reuters, di mana SEC baru-baru ini ya menyetujui untuk aplikasi 19B-4, tetapi untuk pengajuan S-1 belum mendapat lampu hijau dari regulator. Dan sesuai laporan tersebut yang mengutip sumber anonim ya, di mana SEC akan menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa yang terkait dengan harga spot Ether secepatnya pada tanggal 4 Juli nanti, karena pembicaraan antara manajer aset dan regulator memasuki tahap akhir. Ini kata para eksekutif industri ya, dan juga partisipan lainnya kepada Reuters guys. Jadi menurut Reuters, para pelaku industri dan eksekutif percaya bahwa persetujuan untuk ETF Ethereum Spot ya ini segera terjadi, dan seorang pengacara yang bekerja dengan salah satu penerbit ETF menyatakan bahwa prosesnya ini sudah sampai pada sentuhan akhir dan persetujuannya mungkin tidak lebih dari 1 atau 2 minggu lagi guys. Wah, ini menarik ya. Jadi kita tunggu aja nanti kira-kira tanda-tanda apa lagi yang akan muncul ya sebelum terjadinya atau disetujuinya untuk ETF spot Ethereum, khususnya untuk formulir S-1 ya, karena dengan persetujuan tersebut maka perdagangan untuk ETF spot Ethereum ini akan bisa segera dilakukan guys ya secara umum tentu saja. Dan biasanya sebelum hal ini terjadi maka akan ada tanda-tanda seperti munculnya kode-kode untuk ETF dari beberapa aset manajer besar ya, mungkin dari BlackRock dan teman-temannya, dan mungkin akan muncul juga beberapa iklan tentang ETF spot Ethereum juga ya, seperti yang dulu pernah terjadi pada Bitcoin ETF spot dulu guys. Oke, ini cukup menarik dan nanti kita akan update lagi guys ya. Kemudian selanjutnya, kalau kita lansir ya dari harian Crypto News dan masih berhubungan dengan ETF ya, dimana untuk ETF Bitcoin ini mengalami arus masuk lagi guys untuk hari kedua secara berturut-turut ya, karena Bitcoin bertahan stabil di harga sekitar $60.000 guys, dan ini bagus banget. Dan ETF Bitcoin di Amerika Serikat ini telah mengalami arus masuk bersih yang positif ya selama 2 hari berturut-turut ini, dimana hari Rabu untuk ETF Bitcoin Spot melaporkan adanya arus masuk bersih ya sebesar $21,52 juta, melanjutkan tren positif yang dimulai pada hari Selasa kemarin. Dan menurut data dari Soso Value, arus masuk bersih terbesar hari itu berasal dari FBTC milik Fidelity ya, yang menarik sekitar $19 juta. Dari GBTC Grayscale juga mengalami arus masuk bersih sebesar $4 juta, menandai arus positif pertamanya ya sejak 5 Juni guys. Dan selain itu, FunX juga mencatat arus masuk senilai $3 juta pada hari Rabu kemarin. Namun tidak semua ETF ini mengalami aliran positif, seperti ARK Invest dan juga ARKB dari 21 Shares ya adalah salah satunya yang mencatat arus keluar bersih dengan total di $5 juta. Dana lain termasuk BlackRock, Bitwise dan Valkyrie tidak mengalami arus keluar bersih selama periode ini guys. Kemudian dari data on-chain mengindikasikan ya bahwa para trader telah mengurangi kepemilikan mereka ya sejak Bitcoin menyentuh di $70.000 ya pada akhir Mei dan belum melanjutkan untuk pembeliannya guys. Dan untuk bulan ini Bitcoin telah turun hampir di 10%. Meskipun sempat mencapai level di $71.000 pada awal Juni ya, sejak saat itu Bitcoin terus mengalami penurunan ya. Tapi dengan optimisme yang ada ya, tampaknya ini hanya efek dari taking profit aja dari para trader guys. Dan kita lihat aja untuk arus masuk ini apakah akan lanjut atau justru akan ada arus keluar ya, dimana ketakutan untuk pendistribusian dari Bitcoinnya Mt. Gox ya terhadap para kreditur ini masih menjadi momok yang menakutkan juga ya. Dan nanti kita akan lihat apakah akan ada suatu sistem yang akan digunakan oleh Mt. Gox ya untuk pencairan dananya, sehingga dengan sistem tersebut diharapkan guys bisa mempertahankan harga dari Bitcoin itu sendiri dan tidak menimbulkan kepanikan di market ya, sehingga memperkecil efek dari penurunan harga Bitcoin itu sendiri ya dari market guys. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian untuk update dari CoinStats yang kemarin sempat kita informasikan ya, telah terjadi peretasan ya. Dan di sini diinformasikan dari Cointelegraph bahwa peretasan dari CoinStats ini disebabkan oleh karyawan yang direkayasa secara sosial
dan CEO ini mencurigainya guys. Jadi Coinstarch mengungkapkan serangan rekayasa sosial yang ditargetkan oleh karyawan di balik peretasan yang mempengaruhi sekitar 1,3% wallet dari Coinstarch. Dan peretasan baru-baru ini terhadap 1.590 wallet kripto Coinstarch dilakukan dengan mengkompromikan karyawan Coinstarch. Pada tanggal 22 Juni, manajer portofolio mata uang kripto Coinstarch menghentikan sementara layanannya setelah menemukan serangan aktif pada walletnya. Dan respon yang cepat dan proaktif membatasi akses peretas hanya pada 1,3% dari semua wallet Coinstarch yang mengakibatkan kerugian sebesar 2 juta dolar saja guys ya. Dan 5 hari kemudian pada tanggal 26 Juni, Narek Gavergian, CEO dari Coinstarch, mengungkapkan hasil investigasi internalnya ya, di mana infrastruktur AWS kami diretas katanya, dengan bukti kuat yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan melalui salah satu karyawan dari Coinstarch itu sendiri ya, yang direkayasa secara sosial untuk mengunduh perangkat lunak berbahaya ke komputer kerjanya guys. Dan rekayasa sosial adalah taktik yang banyak digunakan oleh peretas untuk memanipulasi, mempengaruhi ataupun menipu korban untuk mendapatkan kendali atas sistem komputer itu guys. Dan meskipun pesan dari Gavergian tidak secara eksplisit ya menjanjikan pengembalian dana untuk semua korbannya, perusahaan berencana untuk memberikan rencana tindakan yang terperinci setelah melakukan analisis post mortem yang menyeluruh terhadap situasi tersebut guys. Dan ini cukup menarik. Kita tunggu aja nanti untuk perkembangan seperti apa, apakah akan ada penggantian atau enggak, atau mungkin ada wujud tanggung jawab yang lain dari Coinstarch. Nanti kita akan informasikan guys, karena tentu saja ini akan sangat merugikan ya bagi para nasabah yang terkena peretasan ya. Dan hal-hal semacam ini khususnya untuk peretasan dalam hal phishing khususnya ya, ini memang harus berhati-hati guys, karena targetnya adalah manusia ya. Dan kalau manusia itu lengah, apalagi ini karyawan dari suatu platform yang sangat penting seperti ini bisa sangat berbahaya guys. Oke, jadi kalian tetap harus berhati-hati, khususnya buat teman-teman yang mungkin bekerja di suatu instansi terkait kripto ataupun terkait dengan pemerintahan ya, karena efeknya akan sangat besar sekali jika terkena phishing guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita informasikan. Nanti kita akan lanjut lagi ya di informasi yang lain. Kalian bisa cek juga di akun Twitter kita, dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di Telegram group ya. Kalian mampir aja di situ. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.